Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nana. Masih bersama saya Pak Soleh, bahasa Inggris ya. Pagi ini Selasa tanggal 26 Januari 2021. KBM keempat. Kita masih tetap membahas chapter 5. Jadi bab 5 tentang news item. Tapi di sini kita akan membahas di dalam news item grammarnya khususnya. Ya. Pertama-tama jangan lupa, perlu saya sampaikan lagi, jangan lupa isi absen dan jangan ada kesalahan lagi kelas, jangan mengklik atau mencentang dua kelas karena nanti rekapnya akan tidak muncul seperti yang minggu kemarin, masih ada kesalahan. Kemudian siapkan buku virtual yang sudah kalian download ya. Oke, langsung saya buka. Kalau kalian sudah menyiapkan buku virtual bahasa Inggris kelas 12, kalian buka di halaman 63. Dalam KBM pertama, kedua, ketiga kita sudah membahas tentang apa news item itu, pengertiannya, terus di dalam news item itu apa saja. Salah satunya adalah struktur kebahasanya atau language feature-nya itu. Hari ini kita akan membahas grammarnya ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada hal penting yang perlu diperhatikan adalah grammar atau tata bahasa. Jadi tata bahasa itu penting sekali. Kalau ada yang mengatakan tanpa tata bahasa kita bisa juga menguasai bahasa Inggris, itu salah. Karena ada kalanya kita membutuhkan tata bahasa atau grammar baik dalam keseharian maupun dalam konteks formal ya. Saya ulangi, baik dalam konteks formal maupun non formal, khususnya dalam pekerjaan kalian, apalagi yang berhubungan dengan reportase atau news item. Oke. Setelah kalian buka halaman 63 sampai halaman 69, ini adalah isinya hanya tugas-tugas. Itu nanti kita lewati ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan terakhir seperti yang tertulis di RPP saya. Materi news item ini kita selesaikan dalam 5 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan keempat. Minggu depan insya Allah kalau memang masih ada waktu untuk KBM, kita pertemuan yang kelima untuk news item. Di KBM keempat ini atau pertemuan keempat ini, saya akan memberikan sedikit tentang grammarnya di news item biar kalian paham ya. Kalian siapkan, kalian buka halaman 70. Nah, ini grammar review ya. Di sini sudah dijelaskan task 1, observe the reported speak. Oke, di sini ada kata-kata report speak. Itu istilah bahasa atau penyampaian ya. Di bawahnya dijelaskan observe the verb used to report what the participant in the news said, then find all the direct speakers in the text about the name of apartment and change them into report indirect speak. Jadi report speak itu disebut juga dengan indirect speak. Indirect speak itu apa? Indirect speak itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tidak langsung. Mungkin kalian di dalam bahasa Indonesia pernah mendengar di SMP atau mungkin di kelas 10, 11, SMK kalimat langsung dan tak langsung. Sama. Di dalam bahasa Inggris juga ada kalimat langsung dan tidak langsung. Hanya istilahnya beda. Kalau dalam bahasa Inggris diistilahkan indirect speak, itu adalah kalimat tidak langsung. Sedangkan kalimat langsung istilahnya dalam bahasa Inggris adalah direct speak.
Ya, direct speak, direct langsung speak kalimat, ya kan, ucapan. Ya, indirect speak itu ada istilah lainnya lagi, ini report speak, reported speak, kalimat yang tidak langsung. Sedikit saya berikan penjelasan tentang pengertian direct and indirect. Direct speak adalah kalimat langsung, ya. Jadi kalimat langsung dari sumbernya. Misalkan si A mengatakan bahwa saya hari ini tidak bisa masuk sekolah. Nah, saya hari ini tidak masuk sekolah. Nah, itu digarisbawahi saya. Ya kan? Berarti maksudnya direct speak di sini adalah kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang penyampai ucapan itu, orang kedua itu masih asli yang berasal dari kalimat yang disampaikan oleh orang pertama. Lebih mudahnya saya kasih contoh lagi, ya kan? Misalnya di sini ada namanya Wildan dan Ridho, ya kan? Ridho ketemu Wildan. Wil, kamu nggak masuk hari ini. Oh, sorry, aku nggak masuk hari ini. Nah, Ridho menyampaikan ke Pak Soleh bahwasannya Pak Wildan tadi bilang, sorry hari ini aku nggak masuk. Nah, itu kalimat langsung. Kenapa kok disebut kalimat langsung? Karena kalimat yang disampaikan Ridho itu adalah kata-kata Wildan, ya kan, asli. Jadi gak dirubah oleh Ridho. Itu kalimat langsung atau dalam bahasa Inggris disebut dengan direct speak. Nah, next second. Sekarang yang apa yang dimaksud dengan indirect speak atau kalimat tidak langsung? Nah, ini contoh tadi antara Wildan dan Ridho. Ridho ketemu Wildan. Terus Ridho tanya, nggak masuk hari ini. Wildan mengatakan, sorry hari ini aku nggak masuk. Nah, Ridho nyampaikan ke Pak Soleh, ya kan, dengan kalimatnya Ridho sudah dirubah. Tapi bukan merubah dalam arti membuat fitnah, bukan ya. Jadi merubah dengan versinya Ridho. Pak Soleh, saya tadi ketemu Wildan, dia bilang bahwa hari ini dia tidak masuk. Kan ada perubahan kan, dia. Tadi yang langsung itu saya menggunakan kata-kata saya, sedangkan yang tidak langsung adalah dia. Nah, jadi sama Ridho sudah dirubah dengan dia. Itu yang disebut dengan kalimat tidak langsung. Kita perhatikan di tabel ini, ya. Ada dua contoh, kuning dan biru. Yang atas ini adalah direct speak. Apa tadi direct itu? Kalimat langsung, ya kan? Contohnya, he said Tinan have to obey certain regulation. Artinya dia bilang, ya, atau dia berkata, Tinon atau user, Tinon itu istilahnya orang yang menyewa tempat. Tinon harus mematuhi aturan tertentu. Itu kan yang langsung. Kemudian yang tidak, kalau kita rubah ke dalam bentuk tidak langsung, report speak, ya kan, ini report speak atau indirect speak gitu. He said, ya kan, he said Tenon had to obey certain regulation. Nah, di sini ada perubahan. Dia berkata penyewa atau Tenon harus mematuhi aturan tertentu. Loh Pak, perubahannya di mana ini? Kita merubah subjek, bisa ini subjek, ya kan, Tenon ini bisa merubah ininya. Di sini disampaikan yang bentuk aslinya adalah harus dalam bentuk simple present, have to, bentuk pertama. Begitu disampaikan oleh orang kedua, itu sudah berubah menjadi past verb
ya, atau past tense lampau, had to bentuk lampau atau kedua atau simple past, ya kan. Di sini perubahannya. Andai kan ini dirubah juga bisa. Ini saya rubah. He said they had to obey certain regulation. Nah, ini ya saya rubah ini. They, mereka. Siapa mereka itu? Kembali ke sini. Sinon. Nah, ini ya. Oke. Yang kedua, untuk supaya lebih jelas, di sini juga ada contohnya direct, langsung, kalimat langsung. He said, ya kan? Many tenants are not ready for apartment living habit. Dia berkata, ya, kebanyakan penyewa tidak siap dengan kebiasaan hidup di apartemen. Nah, ini sekarang bentuk kalimat gak langsungnya, report speaknya atau indirect speaknya. He said many tenants were not. Di sini yang awalnya a berubah menjadi were, lampau. Ini present atau simple present. Di sini berubah dengan simple past. Ininya tetap, objeknya tetap, ya kan. Andaikan ini saya rubah subjeknya, ya, subjeknya saya rubah. Ini menjadi they, ya kan, they. Itu, ya. Oke, itu sedikit, ya kan, tentang indirect speak atau grammar dalam pembuatan news item. Minggu depan insya Allah akan saya kasih gambaran lebih jelas menggunakan PowerPoint dan video. Ya, ini untuk hari ini saya perkenalkan saja bahwasannya dalam membuat atau menulis sebuah news item atau berita, kita harus memperhatikan juga grammarnya. Nah, grammar news item itu apa? Salah satunya adalah direct and indirect speak. Indirect speak itu bisa juga disebut dengan reported speak, ya kan. Itu kalimat tidak langsung. Kalau direct ini kalimat langsung, ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Japri nomor WA saya atau di grup dengan menyebutkan nama, ya, biar saya nggak bingung. Ini saya yang bertanya ini siapa, yang ditanyakan apa. Thank you for your attention. Saya dengan Pak Soleh. Sekali lagi thank you for attention. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.